Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dan dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup Tuhan, ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Amin. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, hanya bagi-Mu Bapa, hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami anak-anak-Mu berkumpul untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau buka hati pikiran kami Bapa, agar kami mengerti apa yang kami perjuangkan selama kami hidup di muka bumi ini, selama sisa hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Saudara-saudariku yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita merenungkan bagaimana menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Dasar kita menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah tidak lain dan tidak bukan adalah hidup Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita mau disebut orang Kristen, orang percaya, maka kita wajib hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Alkitab yang berbicara, saudara. Nah, kalau kita memperhatikan Tuhan Yesus, bagaimana dia lahir sampai ia mati, Tuhan Yesus melepaskan dirinya dan seluruh haknya selama ia hidup di muka bumi ini, sehingga ia memperolehnya di kekekalan ketika ia kembali dimuliakan oleh Bapa. Oleh karena itulah ia di dalam Lukas pasal 14 ayat 33, Tuhan berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Pernyataan ini tegas, saudara. Kalau kita lihat konteksnya, di atas ayat sebelumnya, Tuhan ingatkan kita bahwa kita harus memperhitungkan segalanya kalau mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus memikul salib, saudara. Karena ikut Tuhan Yesus tidak mudah, karena ia mengatakan, lebih mudah seekor unta yang masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Saudaraku, bukan berarti jarum yang benar. Di bangunan bait Allah itu ada gerbang, namanya gerbang lubang jarum, saudara, di mana seekor unta yang badannya besar bahkan dengan muatan tidak dapat masuk, ataupun kalau masuk ia berusaha sekuat tenaga agar bisa masuk, karena memang pintu itu hanya untuk manusia yang lewat, saudara. Nah, meskipun dengan susah payah pada akhirnya unta itu bisa masuk. Nah, kesulitan unta yang masuk itu dibandingkan dengan kesulitan kita, saudara. Makanya Yesus juga mengatakan, lewatlah jalan yang sempit itu, karena kalau lewat pintu yang lebar menuju kebinasaan. Artinya memang kalau kita memang bersedia mau ikut Tuhan Yesus, berarti kita memang harus menjalani jalan penderitaan yang Tuhan Yesus jalani, saudara. Roma 8 ayat 17, bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah yang akan menerima bersama dengan Tuhan Yesus, yakni kita yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga kita juga dipermuliakan bersama Tuhan. Oleh karena itu pertaruhannya di dalam konteks ayat pasal 14 ayat 33 itu tadi, konteksnya adalah kita belajar memperhitungkan segalanya. Kalau kita memang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus melepaskan segalanya. Disitulah artinya, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Artinya tidak dapat dididik oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan dirinya. Tidak dapat dibentuk, diajar oleh Bapa di surga untuk menjadi anak kesayangan. Jadi hanya sekedar orang percaya KTP, saudara. Kalau kita belajar arti percaya, pisteu, bukan hanya sekedar penerimaan akali bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sekedar penerimaan akali bahwa dia mati di kayu salib dan pada hari ketiga ia bangkit. Bukan hanya penerimaan akali bahwa dia adalah Raja dari segala raja, memerintah atas seluruh alam semesta, baik di bumi maupun di surga. Bukan hanya sekedar mengakui menerima ya itu, karena setan pun mengakui itu dan dia gemetar. Percaya bukan hanya berarti keyakinan, ya memang keyakinan kita perlukan, tetapi tidak cukup percaya dengan keyakinan. Percaya yang benar dalam arti yang benar, pisteu adalah penyerahan hidup kita yang total kepada Tuhan, kepada Bapa kita di surga.
Nah, kalau kita sudah serahkan hidup kita, dan itu memang harus kita serahkan, saudara, sebab semuanya itu adalah milik Tuhan. Sudah ditebus oleh Tuhan. Nyawa saudara, nyawa saya, hidup saudara saya sudah ditebus Tuhan. Maka kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan. Oleh karena itulah di dalam Lukas pasal 16 ayat 12 di sana dikatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini bukan pernyataan sekedar pernyataan, saudara. Ini pernyataan yang tegas. Harta orang lain itu hartanya Tuhan. Saudara saya dan seluruh yang kita miliki, seluruh prestasi apa yang kita capai di bumi ini, semuanya adalah milik Tuhan, saudara. Dan mungkin orang bertanya, sama seperti anak saya Michael bertanya, kok bisa begitu? Kan kita yang berjuang, kita yang bekerja keras. Makanya bisa kita bandingkan dengan, pernah saya sampaikan juga, seperti mesin minuman yang ada di airport, saudara. Mungkin saudara pernah bepergian keluar kota, naik pesawat di bandara itu, di tempat keberangkatan itu, di lorong-lorongnya biasanya ada mesin minuman dingin, saudara. Dan di situ tertera ada 5.000, 10.000, ya, ada 20.000, saudara. Saudara masukkan uang 5.000 dapat satu kaleng minuman, misalnya fresh tea misalnya, atau misalnya minuman lain, saudara. Nah, mesin uang itu dibuat oleh pemiliknya untuk menghasilkan uang, saudara. Jadi seberapapun kerja keras mesin uang itu menghasilkan uang dari penjualan minuman itu milik yang punya mesin itu, bukan milik mesin itu sendiri. Jadi pada suatu hari kelak, si pemilik mesin itu akan memeriksa berapa penghasilan dari mesin minuman tersebut, saudara. Si mesin uang tidak bisa mengklaim, ini milik saya yang bekerja, saya menjualkan minuman itu. Tidak bisa, saudara. Itu haknya si pembuat mesin minuman itu, saudara. Sama seperti kita. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk istimewa yang segambar dengan Tuhan. Dan diharapkan kita punya keserupaan dengan Tuhan Yesus. Dan standar itu ditetapkan kembali oleh Allah setelah Yesus mati dan bangkit, saudara. Roma pasal 8 ayat 29. Kita yang dipilih ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apapun yang kita lakukan, yang kita hasilkan, saudara, itu milik Tuhan. Harta orang lain itu miliknya Tuhan. Kalau kita tidak setia dalam harta orang lain, bagaimana kita Allah dapat menyerahkan harta, ya, dapat dipercayakan harta kita sendiri nanti kelak di kekekalan. Harta kita yang sesungguhnya yang menjadi milik kita sendiri ada di kekekalan, saudara, di kerajaannya. Makanya kita tidak bisa seenaknya saja memakai apa yang kita punya untuk kepentingan kita, saudara. Nah, kalau di sana dikatakan di dalam Lukas pasal 14 ayat 33, demikian pula tiap-tiap orang di antara kami yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara lihat ayat selanjutnya, ayat 34 sampai 35. Di sana dikatakan mengenai garam, saudara. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau apa yang kita punya adalah milik Tuhan dan kita pakai untuk kepentingan Tuhan, salah satunya adalah kita menjadi garam, menjadi berkah, menjadi teladan bagi orang lain, termasuk uang kita, saudara. Kalau uang kita itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, artinya untuk kepentingan Tuhan, dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita beriman kepada Dia, percaya kepada Dia, maka kita belajar mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita belajar mengasihi Tuhan, maka semua yang kita lakukan dalam konteks bahwa saya mengasihi Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan, kita sudah renungkan di renungan harian, maka saya juga mengasihi orang-orang yang di sekitar kita, terutama orang-orang
yang mengalami kesusahan. Itulah panggilan kita, saudara. Dan kita menjadi garam dan terang. Sebab di ayat 5 di sana dikatakan, jika garam menjadi tawar, bagaimana? Apakah ia dapat diasinkan kembali? Tidak ada gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Saudara, perkataan Tuhan Yesus tegas. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara menyerahkan seluruh hidup saudara dan apa yang saudara miliki kepada Tuhan, dan saudara menggunakannya untuk Tuhan, salah satunya adalah pasti saudara membela pekerjaan Tuhan. Kalau gereja sudah membuktikan bahwa gereja peduli dengan orang-orang yang ada menjadi bagian dari gereja, bahkan peduli dengan orang lain, sama seperti saya melayani juga di Uren, saudara, Kabupaten Balangan, bersama hamba-hamba Tuhan yang lain. Mari saudara, buktikan kasih saudara, pembelaan saudara untuk kepentingan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Seberapapun saudara yang Tuhan perintahkan, belajar mentaati. Kalau kita tidak melepaskan diri kita dari segala milik, maka kita tidak bisa dididik untuk menjadi anak kesayangan Bapa yang kelak akan diakui oleh Bapa di akhir hidup kita. Mari berjuang bersama saya, saudaraku. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas kesempatan mulia dan agung kami boleh belajar kebenaran. Ampuni kami Bapa, jika selama ini kami menggunakan apa yang kami punya sesuai dengan keinginan hati kami sendiri, bukan kepentingan, bukan keinginan hati. Ampuni kami ya Bapa. Tapi hari ini kami belajar kebenaran. Hari ini kami mau bertobat. Beri kami kesempatan di sisa umur hidup kami Tuhan, untuk membela pekerjaan-Mu, untuk membela kepentingan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan GSKI Nafiri ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dari Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin. Amin, saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.